Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, silakan buka buku kalian halaman 36. Kita sudah memasuki Ad-Darsus Tsani Al-Qawaid. Pelajaran kedua dari bab yang ketiga, yaitu Al-Qawaid. Qaid atau kaidah yang akan kita bahas yaitu tentang al-i'rab, begitu ya. Al-i'rab ini. I'rab. Mungkin sebagian dari kalian sudah banyak yang tahu dan mungkin sebagian ada yang belum tahu ataupun baru hanya mendengar pada saat ini. Tentunya untuk bab i'rab adalah sangat penting dan memang tidak hanya sekedar difahami tapi harus hafal. Oke, sebelum kita menghafal ya nantinya ya, kita akan pahami dulu tentunya apa itu i'rab. Al-i'rabu huwa tahyiru awakhiril kalimati lihtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab adalah, mungkin bagi yang belum tahu boleh dicatat begitu ya. I'rab adalah berubahnya akhir kalimat karena berbedanya amil yang masuk, baik itu berubahnya itu secara lafadz ataupun secara kira-kira. Lafadz di sini nampak, kalau takdir hanya kira-kira. Ya, jadi mungkin sudah sering kita lihat ya, dalam bahasa Arab ini tidak ada harokatnya. Nah, bagi yang sudah paham i'rab tentunya tidak terlalu masalah dalam harokat, karena ya ini, kalau sudah tahu i'rab tentunya walaupun tidak berharokat sudah bisa ditebak harokatnya itu apakah dhamma ataupun fathah ataupun kasroh dan lain sebagainya. Selanjutnya wa aqsamuhu arba'atun raf'un dhammatun wa nasbun fathatun wa khafdun kasratun wa jazmun sukun. I'rab itu terbagi menjadi 4. Ini 4. Yang pertama rafa, nasab, khafd ataupun jar dan jazm. Nah, rafa di sini, kalau rafa identik dengan dhammah, ataupun boleh dikatakan rafa ini tanda yang utama adalah dhammah. Kalau nasab fathah, kalau khafd kasroh, kalau jazm itu sukun. Ini alamat aslinya begitu. Oke, kita langsung ke contoh rafa begitu ya. Kita rafa dulu. Nih, contoh yang rafa adalah yu'allimul ustadzu. Ustadz mengajar begitu ya. Nah, di sini yang menjadi contohnya adalah ini kurang titik dalnya ya. Adalah harokat dhammah yang di lafadz ustadz. Ingat, harusnya ada titiknya. Karena apa? Di sini adalah sebagai fa'il ya. Kalau kita telusuri adalah sebagai fa'il begitu. Maka harus dhammah. Nah, kenapa kok di sini ada dhammah? Karena di sini tadi kemasukan, tadi kan i'rab kan
Tadi kan irob berubah ini dikarenakan amil yang masuk begitu ya. Jadi berubah ini bukan ujuk-ujuk, tapi memang ada faktor X begitu ya. Nah, kalau dalam lafaz yu'alimul ustadu ini ada dhamma. Ini memang karena ada sebuah amil begitu. Ini ngamilnya begini. Ini ngamilnya di sini amil rofi namanya. Gitu ya. Jadi diharokati dhamma karena ada amil rofi ini. Amil rofi namanya. Begitu. Itu yang rofa. Nasab sekarang lan adriba al walada. Nah, di sini yang menjadi contoh adalah al walada. Kenapa bisa al walada? Karena ada ngamil yang masuk yaitu lan adriba. Kalau ini namanya ngamil nasib. Begitu. Itu yang nasab. Sekarang yang khofat ataupun jar, yaitu contohnya ana fiddari. Nah, di sini yang menjadi contoh adalah ri-nya ini ada harokat kasroh. Kenapa di kasroh? Karena ada ngamil jar, yaitu fi di sini. Tanpa fi tidak mungkin ri begitu ya, tidak wajib begitu. Bisa adaro, adare, adari, adaro. Tapi kalau sudah kemasukan fi, ngambil jar, wajib kasroh. Jadi kita tanpa diharokati pun, misalkan ini dihapus harokatnya, otomatis fidari, tidak boleh fidaru, fidaro. Yang terakhir, irob jazm, lam akul. Lam akul di sini disukun karena kemasukan ngamil, namanya ngamil, dia ngamil jazim. Nah, ini namanya ngamil jazimnya lam, maka di sini harus sukun. Nah, ini begini ya. Jadi harokat dalam bahasa Arab itu memang ada namanya al-awamil ad-dakhilah. Oke, ini penjelasan tentang irob. Mudah-mudahan sudah dipahami. Nah, sekarang irob ini kan tadi ada 4. Itu ternyata tadi rofa dhamma itu ternyata tandanya bukan hanya dhamma, tapi ada banyak. Nah, ini yang harus kalian hafal. Rofa sendiri alamatnya ataupun tandanya itu ada 4. Ada dhamma, ada alif, wawu, dan nun begitu. Nanti nasab ada 5, ada fathah, kasroh, alif, ya, dibuangnya nun, dan sebagainya. Oke, sekarang kita fokus kepada rofa dulu saja. Rofa ini tanda yang pertama atau alamat yang pertama adalah dhamma. Dhamma sendiri di sini adalah bertempat di 4 tempat ya. Jadi dikatakan irob rofa ini bisa masuk di 4 kategori kalimat. Yang pertama adalah isi mufrad begini ya. Isi mufrad. Contohnya ja'a zaidun ini. Zaidun ini adalah isim mufrad. Terus jamak taksir. Di depan sudah ada kayaknya. Terus jamak muannats salim. Terus yang terakhir ada cuma ada 3 ya. Jadi dhammah ini cuma ada 3. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Nah, ini yang harus hafal kalian. Jadi rofa, irob rofa itu
ditandai dengan dhamma bila masuk di isim mufrad. Nih, zaitun, jamak taksir al-abudu, jamak muannas salim ja'atil muslimatu di sini. Ini yang dhamma. Sekarang yang alif. Ja'a zaidani di sini. Di sini ada alif. Ini menandakan ini adalah i'rab rafa begitu. Alifnya. Ini masuk di isim musanna atau tasniyah. Yang ketiga adalah wawu, yaitu di asmaul khamsah atau isim-isim yang 5, yaitu abuka, hamuka, buka, dumalin, hamuka. Yang ada 5 begitulah ya, yang isim-isim khusus begitu. Nah, di sini ada ahuka, hamuka, fuka, dumalin. Terus yang keempat yaitu jamak mudzakkar. Yang kedua ya. Yang kedua dari wawu adalah jamak mudzakkar salim. Ini al-muslimuna. Ini ada wawu dan nun, ini jamak mudzakkar salim. Nah, tanda rofanya adalah wawu. Jadi yang difokuskan wawu bukan di akhir kalimat ya. Kalau di akhir kalimat sudah mabni atau sudah tetap. Nah, alamat rofa yang terakhir adalah nun begini. Jadi dengan adanya nun ini menjadi tandanya i'rab rofa. Saya akan contohkan. Di sini ada af'alul khamsah. Af'alul khamsah ini adalah fi'il-fi'il yang 5 ya. Di sini ada yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, dan ini harus hafal. Ya, untuk kali ini saya minta nanti kita menghafal semua yang rofa dulu saja. Cara menghafalnya begini. Tandanya i'rab rofa itu ada 4, yaitu dhamma, alif, wawu, dan nun. Dhamma menjadi tandanya i'rab rofa bertempat di 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Terus alif menjadi tandanya i'rab rofa bertempat di 1 tempat, yaitu isim tasniyah. Wawu menjadi tandanya i'rab rofa bertempat di 2 tempat, yaitu asmaul khamsah dan jamak mudzakkar salim. Nun menjadi tandanya i'rab rofa bertempat di 1 tempat, yaitu di af'alul khamsah begitu. Oh, tadi yang kurang, sorry ya, yang dhamma bertempat, dhamma menjadi tandanya i'rab rofa bertempat di 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari ini ya. Ini contohnya taf'ulu. Ini kan lu-nya berharakat dhamma. Ini yang menjadi tandanya i'rab rofa. Nah, untuk i'rab sendiri ini adalah ngurusi fokus di bagian akhir begitu ya. Tadi kan dalam bahasa Arab kan ada misalnya al-walada ya, ada alif, lam, wawu, lam, dal. Nah, i'rab ini hanya mengurusi bagian yang dal saja. Harokat yang dal, adapun harokat yang sebelumnya ini nanti menggunakan ilmu shorof namanya begitu. Ya, mungkin cukup dulu, mudah-mudahan dapat dipahami.